Selanjutnya untuk penjumlahan bagian kedua, yaitu untuk bentuk dari negatif A ditambah B. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasinya dengan menggunakan garis bilangan berikut. Misalkan ada suatu garis bilangan dan kita akan menghitung negatif A dari garis bilangan ini. Nanti negatif A itu berarti kalau misalkan kita ambil 0, maka dia berjarak A dari 0 ke arah sebelah kiri. Jadi negatif A itu misalkan dari 0 dengan arah ke sebelah kiri sejauh A. Nah, misalkan ini untuk negatif A. Kemudian untuk B, saya ilustrasikan yaitu jarak dari titik ujung kiri A, ujung kiri A tadi ke sebelah kanan. Nah, misalkan ini adalah B-nya, maka yang dimaksud dengan negatif A tambah B itu adalah selisih jarak dari A dengan B ini. Artinya kalau misalkan saya buat dalam garis bilangan ini, maka min A plus B ini adalah selisihnya dari 0 sampai ke sebelah kanan. Nah, ini untuk negatif A tambah B untuk ilustrasi dalam garis bilangan. Nah, teman-teman bisa ingat lagi aturan pada sifat bilangan bulat. Yaitu selain dengan menggunakan garis bilangan, teman-teman bisa menggunakan sifat inverse dari suatu bilangan bulat. Yaitu kalau misalkan kita punya suatu negatif A, jadi untuk setiap bilangan negatif A di Z, itu pasti ada suatu bilangan A di Z juga untuk bilangan bulat atau Zahlen ini, sehingga nanti ketika kita jumlahkan, yaitu negatif A ditambah A itu kan nilainya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan negatif 2 untuk anggota bilangan bulatnya, negatif 2 tambah 2 hasilnya berapa? 0. Negatif 3 tambah 3 hasilnya berapa? 0. Nah, dia itu saling inverse gitu ya untuk bilangan bulat. Jadi nanti teman-teman ketika menghitung suatu bilangan bulat negatif, jangan menggunakan definisi hutang lagi ya. Hutang berapa, bayar berapa. Tetapi kita bawa ke dalam aturan sifat bilangan bulat ini, bahwa terdapat suatu bilangan inverse dari bilangan bulat itu sehingga kita jumlahkan hasilnya jadi 0. Jadi nanti arahnya dibawa ke sana. Jadi kalau misalkan kita ambil 5, berarti inverse jumlahnya itu pasti ada negatif 5, sehingga 5 ditambah dengan min 5 hasilnya 0, atau min 5 ditambah 5 hasilnya juga 0. Nah, begitu juga kalau misalkan kita ambil suatu bilangan B, jadi untuk setiap B yang ada di Z, itu pasti ada bilangan negatifnya juga di Z. Dengan hasil yang sama, dengan menggunakan sifat bilangan bulat, maka B ditambah dengan negatif B itu sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini teman-teman bisa menghitung uh, contohnya yang pertama, kita mau coba hitung negatif 3 ditambah 5. Hasilnya berapa nih? Nanti jangan dibawa ke hutang 3, bayar 5. Emang sih mudah, tetapi nanti jadi nggak sesuai sama aturan bilangan bulatnya gitu ya. Negatif 3 ditambah 5. Nah, kita bisa mencari inverse dari min 3-nya, bisa mencari inverse dari 5-nya. Nah, misalkan saya ambil inverse dari min 3. Inverse dari min 3 itu berapa sih? Inverse dari min 3 berdasarkan sifat bilangan bulat itu pasti ada 3 di Z. Nah, berarti kita membutuhkan angka 3. Sehingga angka 5 ini bisa kita pecah menjadi 3 ditambah berapa sih gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa ubah ini berarti min 3 ditambah. Karena tadi kita butuh angka 3 sebagai inverse dari min 3, maka 5 bisa diubah menjadi 3 ditambah dengan 2. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, bahwa negatif 3 ditambah 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya 0. Maka ini menjadi 0 ditambah 2. Sehingga negatif 3 ditambah 5 itu hasil berapa? 2. Nah, begitu juga misalkan kita ambil contoh yang berikutnya. Misalkan kita ambil eh, negatif 9, kemudian ditambah dengan
6. Ini hasilnya berapa sih? Nah, teman-teman bisa ambil inverse dari min 9 atau bisa ambil inverse dari 6. Nah, misalkan kalau saya ambil inverse dari 6 aja. Inverse dari 6 itu berapa sih kalau kita gunakan sifat yang tadi? Berarti ketika kita ambil 6 di Z, berarti ada min 6 juga di Z. Sehingga nanti 6 ditambah dengan min 6 itu sama dengan 0. Artinya yang 6 ini kita udah punya nih 6. Nah, tetapi yang min 9 ini kita harus pecah menjadi berapa tambah berapa. Nah, yang min 6 tadi kan inversenya adalah negatif 6. Kita butuh min 6. Berarti negatif 9 itu adalah kita bisa pecah, berarti negatifnya ada 9. Yang udah kita pakai negatifnya ada 6. Berarti yang tersisa adalah negatif 3. Maka ini adalah negatif 3 ditambah dengan negatif 6. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, negatif 6 ditambah 6 itu kan hasilnya berapa? 0. Maka ini menjadi negatif 3 ditambah dengan 0. Berdasarkan sifat identitas, negatif 3 ditambah 0 itu hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, silakan dicoba untuk yang ketiga, berapakah hasil dari negatif 11 ditambah dengan 20? Silahkan dicoba. Nanti untuk teman-teman bisa melakukan latihan penjumlahan terhadap bilangan bulat positif dan negatif ini pada link yang sudah tersedia. Selamat mengerjakan.